Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang Introduction of Microtik Router OS yang ada pada pembahasan pertemuan ketiga. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang ada di router Microtik itu. Ya, kita lanjut. Ya, pertama kali kita masuk ke sejarah Microtik. Nah, Microtik berasal dari atau lokasi diciptakan Microtik itu dari Eropa Utara atau wilayah Riga, negaranya itu Latvia. Nah, Microtik itu sebelumnya itu dia itu perusahaan atau produsen software dan hardware router di Microtik. Nah, tujuannya itu kenapa dibentuk sebuah router Microtik? Dengan tujuan menjadikan teknologi internet lebih murah, cepat, handal, dan terjangkau luas. Jadi dengan adanya router Microtik diharapkan semua kalangan bisa belajar dan bisa mempraktekkan secara langsung atau dengan menggunakan perangkat router langsung dikarenakan dengan harga yang lebih murah. Dan moto Microtik, motonya itu routing the world atau menghubungkan jaringan seluruh dunia atau routing the world ya. Ya, untuk foundernya itu sendiri atau penciptanya, Microtik itu berdiri di tahun 1996, yaitu oleh John Trulli dan Ernest Redstein. Nah, ini sekilas tentang sejarah Microtik. Lanjut. Nah, ini jenis Microtik. Microtik itu ada dua. Yang pertama itu basisnya OS yang diinstal secara langsung ke PC atau ke komputer. Dan yang kedua itu yang berupa board atau disebutnya Microtik Router Board. Nah, ini ada dua. Yang pertama yang kita bahas itu Microtik Router OS DM atau router OS yang diinstal secara langsung ke komputer atau PC. Nah, ini basisnya itu Linux dan diinstal sebagai sistem operasi seperti kita install Windows atau Linux di PC. Nah, ini kalau kita menggunakan Microtik Router OS, kita juga harus memperhatikan PC yang kita gunakan. Nah, ini biasanya menggunakan PowerPC atau PC yang mempunyai spek lebih tinggi ya dibanding PC-PC yang digunakan biasa. Dan yang kedua yaitu Microtik Router Board atau seperti bentuk router secara umum, bentuk itu board atau bentuk istilahnya router jadi ya, kotak atau built-in hardware atau board yang menggunakan router OS sebagai operating systemnya. Jadi bentuknya itu seperti modem ADSL ya, atau router pada umumnya, dan di dalamnya itu sudah tertanam router OS-nya. Biasanya dia diinstal di sebuah RAM ya atau NAND. Nah, untuk router board itu sendiri dia mulai dari low end sampai dengan high end router. Jadi tergantung kebutuhan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari si user yang ingin menerapkan router Microtik.
Ya, lanjut. Nah, sekarang masuk ke fitur-fitur mikrotik. Nah, ini yang tadi yang router OS atau yang diinstal pada PC atau virtual mesin secara langsung, dia akan support di perangkat. Jadi akan ketergantungan dengan Ethernet yang terhubung secara langsung di PC-nya itu sendiri. Contohnya nih, perangkat yang ada di PC atau virtual machine, biasanya Ethernet, wireless card, V35, ISDN, USB 3G atau modem ya. Ini terus AI atau TI. Ini kalau yang kita langsung install di PC atau di virtual machine. Nah, sedangkan yang tertanam langsung di router board atau kita belinya yang router board itu sudah include. Jadi selain OS yang sudah tertanam di RAM atau NAND, untuk interface yang ada pun sudah langsung ada di situ. Jadi kalau misalnya di router itu ada 5 interface, berarti ya di situ udah tertanam 5 interface Ethernet. Atau misalnya yang tipe yang ada wirelessnya, berarti di situ juga ada tertanam wireless cardnya. Beda kalau yang kita install di PC. Kalau kita install di PC atau virtual machine, jika di situ PC-nya cuma support Ethernet, ya di situ cuma ada Ethernet, tidak ada yang wirelessnya. Atau misalnya Ethernet cuma ada 2 atau terbatas cuma ada 2 ya itulah yang bisa digunakan. Jadi balik lagi ke PC yang kita gunakan, supportnya itu sampai berapa Ethernet atau perangkat apa aja yang disupport sama si PC itu. Nah, untuk fiturnya itu sendiri, diantaranya itu yang pertama user management. Nah, di user management ini itu ada diantaranya yaitu DHCP, hotspot, radius, dan lain-lain. Ini biasanya fungsi untuk pengaturan user atau untuk mengatur user pada jaringan. Nah, yang kedua itu routing. Dari routing ini untuk di Mikrotik itu ada RIP, ada OSPF, ada BGP, ada RIP NG, terus ada OSPF versi 3 atau V3. Nah, ini nanti akan fungsi-fungsi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan pertemuan selanjutnya atau pembahasan tersendiri. Nah, routing ini biasanya difungsikan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau beberapa router agar bisa saling komunikasi atau saling terhubung. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada fitur firewall dan NAT. Nah, biasanya firewall digunakan untuk keamanan pada router itu sendiri. Bisa keamanan internal atau keamanan untuk eksternal. Dan ada juga NAT atau Network Address Translation. Nah, ini biasanya digunakan untuk bisa untuk forward atau untuk share internet dari router ke klien agar si klien itu bisa akses ke internet. Nah, ini firewall dan NAT itu base-nya itu atau cara kerjanya cara kerja konfigurasi itu base-nya itu base Linux. Jadi cara kerja firewall dan NAT itu mengikuti cara kerja di Linux base. Dan yang keempat, fitur QoS atau bandwidth
management atau bandwidth limiter. Ini juga sama, base-nya base Linux. Jadi apa yang ada di Linux, nah itu juga sama yang ada di MikroTik. Jadi untuk konfigurasinya itu hampir sama kalau kita membuat router menggunakan Linux. Yang selanjutnya itu ada tunnel. Nah, di tunnel ini sendiri ada beberapa, diantaranya itu yang satu EOIP, PPTP, L2TP, PPOE, SSTP, dan OpenVPN. Nah, ini biasanya digunakan untuk membangun jaringan privat atau VPN. Jadi misalnya kita punya beberapa router, kita akan gabungkan menggunakan jaringan privat atau IP privat. Atau bisa juga kita gunakan untuk koneksi dari rumah ke kantor menggunakan fungsi tunnel ini atau fitur tunnel ini. Dan yang selanjutnya itu ada fitur tool atau untuk pendukung atau disebutnya real time tool. Itu ada torch, ada watchdog, ada matchping, ada MRTG, ada sniper. Torch itu biasanya fungsi untuk melihat traffic yang digunakan oleh klien. Jadi klien itu akses kemana aja, atau kita melihat di jaringan kita itu arahnya atau koneksinya kemana aja. Yaitu kita menggunakan fungsi torch atau tool torch. Watchdog itu biasanya untuk limiter atau pembatas ketahanan dari si router itu sendiri. Jadi kalau fitur watchdog itu kita aktifin, jika terjadi masalah pada router atau router itu melebihi kapasitasnya atau dibuat sibuk ya, nah itu fitur watchdog itu akan membuat si router itu akan restart atau akan boot ulang untuk membersihkan paket-paket yang membuat sibuk itu tadi. Jadi kalau diaktifin, kalau si router itu mendapat beban yang melebihi kapasitasnya, dia akan restart secara otomatis. Dan ada juga yang MAC address ping. Jadi kita bisa mengecek koneksi ke router tetangga atau ke router yang ada di jaringan kita dengan menggunakan tes ping MAC address. Jadi selain kita bisa cek menggunakan ping IP, di MikroTik juga kita bisa menggunakan ping berdasarkan MAC address yang ada. Jadi kalau IP-nya nggak kedetek, kita bisa coba dengan tes ping MAC address-nya. Selanjutnya ada MRTG atau yang biasa kita gunakan untuk monitoring grafik. Biasa grafik dari Ethernet ya. Bisa download, bisa upload. Jadi penggunaan bandwidth yang ada di router. Bisa bandwidth keluar, bisa bandwidth masuk. Terus ada lagi sniper. Sniper bisa untuk ngecek paket-paket sniper. Nah, ini fitur-fitur yang ada di MikroTik. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pembahasan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, lanjut. Nah, ini tipe router board. Kita bahas masuk ke lebih ke router board ya, bukan ke yang router MikroTik router OS. Jadi kita di sini membahas yang berupa board atau router board. Nah, pada router board ini biasanya ada kode atau seri yang tertera di si router itu sendiri. Nah, di sini contohnya ada serinya itu RB751. Nah, RB itu biasa kalau di MikroTik itu singkatan dari router board. Sedangkan 751 itu 7 itu serinya atau kelas routernya. Sedangkan 5 itu
biasa menunjukkan jumlah Ethernetnya. Jadi ada berapa slot Ethernet? Itu 5. Kalau 5 berarti ada 5. Terus satu angka yang terakhir itu biasanya menunjukkan jumlah slot mini PCI. Nah, mini PCI ini biasanya kalau di router board itu digunakan untuk memasang wireless card atau wireless adapter. Jadi kalau 751 atau RB751 itu yaitu router board, jenisnya router board. 7 itu jumlah 7 itu serinya atau kelas routernya, 5 itu jumlah Ethernetnya, nah yang 1 itu jumlah wireless cardnya. Nah terus selain kode utama yang ada di depan, ada juga satu atau kode angka di belakang, kode huruf di belakang atau kode selain 3 kode ini yang ada di belakang. Diantaranya itu nah ini ada U, ada A, ada H, ada R, ada G, ada 2 ND atau second. Yang pertama yang U biasanya dilengkapi dengan USB atau port USB. Kalau A biasanya advance atau router yang kelasnya itu lisensinya itu di atas level 4. Terus H itu biasanya high performance atau router-router yang kelasnya itu udah high, atau biasanya kisaran harganya itu udah lebih mahal biasanya kalau H. Terus untuk R biasanya dilengkapi dengan wireless card yang sudah tertanam, biasanya itu yang R. Terus G, nah tadi kan ada jumlah port Ethernet. Nah kalau di belakang ada kode G, berarti Ethernetnya itu udah gigabit, bukan lagi yang fast Ethernet, tapi udah gigabit. Terus yang ada lagi yang terakhir second atau 2 ND. Nah ini biasanya dual channel. Ini dual channel itu biasanya router-router yang sudah support wireless atau yang dilengkapi dengan wireless card. Dual channel. Nah ini tipe router board. Selanjutnya, nah ini arsitektur yang ada di MikroTik atau router board, atau yang bentuknya itu router board, bukan yang router OS ya, atau bukan yang kita install langsung ke ke PC. Nah, ini yang bentuknya router board. Nah, ini biasanya dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Dan untuk software yang ada di router board itu sendiri, arsitekturnya berbeda-beda. Jadi tergantung dari si prosesornya itu sendiri. Nah, ini diantaranya ada misalnya nih yang prosesor MIPS BE. Nah, ini modelnya itu yang disupport sama MIPS BE itu mulai dari CRS1, CRS2 sampai yang terakhir nih ada Hex PoE. Jadi yang ini jenis prosesornya. Nah, ini model yang ada di pasaran atau router board yang dijual di pasaran, modelnya ini. Terus yang kedua ARM64, prosesornya jenis ARM. Nah, model router board ini Enrai CCR 2004, LHGGR. Terus ada ini Smith, prosesor Smith. Nah ini ada model yang hub mini dan hub light. Nah ini yang biasa yang versi low end atau router versi murah. Terus ada lagi prosesor jenis Tile atau Tile. Ini model routernya biasanya CCR. Cloud Core Router atau CCR ya. Ini biasanya yang high performance. Terus ada lagi PPC. Ini juga sama high performance juga. Ini PPC itu biasanya RB seri 3, seri 600, seri 8, terus seri 1100. Terus ada lagi yang ARM
prosesor ARM. Nah, ini ARM itu ada banyak juga, hampir sama kayak MIPS DE ya. Jadi ada banyak yang support ARM. Nah, ini ARM itu hampir sama juga dengan yang PPC. Dan di sini di PPC ada RB 1100 AHX2 atau RB 1100 AH. Nah, di ARM ini juga ada RB 1100 AH, cuma X-nya itu X4, bukan kalau yang di PPC itu X2. Nah, di sini X4. Terus ada lagi X86. Nah, ini yang basisnya basis PC atau yang diinstal di PC. Nah, ini ada yang RB230 atau X86. Ini biasanya yang seperti seri-seri Dinara itu X86, atau biasanya hampir sama seperti spek PC itu X86. Terus ada lagi MIPS atau ini modelnya itu ada Hex, HexS, RBM. Nah, terus yang terakhir ini ada Cloud Hosted Router atau biasa disebutnya CHR. Nah, ini biasanya digunakan untuk model-model yang menggunakan virtual atau virtualisasi, atau yang akan menginstalkan router OS-nya itu di virtual mesin. Biasanya ada VMDK, PHDK, VDI, OVA, IMJ. Nah, ini arsitektur router boot ini kita harus perhatikan. Misalnya kita punya routernya apa nih? Misalnya model routernya CCR. Nah, kalau kita punya CCR, berarti pas kita akan upgrade atau kita akan memperbaharui sistem yang ada di router atau akan naik versi. Nah, kita harus tahu dulu model yang kita punya itu apa. Apakah CCR atau RB 1100. Terus kita lihat prosesor itu apa. Kalau ARM, berarti kita harus cari software untuk update-nya itu juga harus yang ARM. Kalau yang PPC, cari juga yang PPC. Jadi kita harus lihat dulu modelnya apa, terus kita sesuaikan dengan si jenis prosesornya. Nah, ini arsitektur router board. Ya, selanjutnya yaitu akses router mikrotik atau akses ke router mikrotik. Yang pertama itu ada interface akses router. Nah, interface-nya itu ada konsol, ada GUI. Kalau konsol itu biasanya berupa text based atau basis teks, atau kita dengan mengetikkan script yang ada di teks. Sedangkan yang GUI biasanya kita menggunakan grafik atau tampilan di desktop. Nah, biasanya kalau GUI itu kita tinggal klik menu yang ada di tampilan GUI-nya, atau istilahnya itu tinggal klik. Beda dengan konsol. Kalau konsol kita harus ketik manual perintah-perintah yang ada. Nah, terus yang kedua itu software akses router mikrotik. Nah, kalau yang pertama interface akses router itu, kalau konsol itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa menggunakan telnet. Terus yang kedua bisa menggunakan SSH, atau kita bisa juga menggunakan MAC telnet atau MAC telnet ya, atau telnet menggunakan MAC address, itu juga bisa. Sedangkan GUI kita bisa menggunakan Winbox atau menggunakan yang web based, atau GUI itu bisa via desktop, aplikasi desktop, atau aplikasi berbasis web, itu yang GUI. Nah, terus yang kedua yang software akses router mikrotik, software yang digunakan untuk akses ke mikrotik itu ada Winbox. Terus yang kedua ada WebFit. Nah, Winbox itu aplikasi yang basis itu desktop. Jadi kita buka
aplikasinya itu via desktop atau istilah itu shortcut yang kita install di desktop. Sedangkan yang WebKit itu basisnya web, atau kita mengetikkan langsung alamat itu di web browser, alamat dari si Mikrotik itu sendiri. Dan antara Winbox atau WebKit itu basisnya itu GUI, atau kita tinggal klik. Nah, ini akses router Mikrotik. Selanjutnya, nah kita masuk ke basic TCP/IP sebelum kita masuk ke atau kita belajar lebih lanjut ke penggunaan Mikrotik itu sendiri. Nah, untuk protokol ini biasanya untuk menentukan prosedur pengiriman data. Dan protokol yang sering digunakan biasanya itu ada, yang pertama itu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Terus yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Ini contohnya ada DNS. Nah, terus kalau yang TCP biasanya banyak yang protokol basisnya TCP. Nah, terus kalau yang selanjutnya itu ada protokol untuk tes koneksi internet atau tes koneksi antar PC. Itu disebutnya protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Dia biasanya untuk ping atau untuk traceroute. Terus selanjutnya ada HTTP atau protokol yang dijalankan di browser atau web, HTTP. Terus ada lagi POP3 itu untuk email. Terus ada FTP untuk transfer file. Terus ada IMAP. IMAP itu sama kayak POP3. Beda port atau beda protokol. Cuma sama-sama digunakan pada email. Dan banyak lagi protokol yang ada di jaringan atau yang digunakan di jaringan komputer. Nah, ini biasanya yang protokol yang paling sering digunakan. Nah, kenapa kita belajar protokol? Nah, biasanya protokol-protokol ini yang nanti kita akan jadikan acuan untuk menerapkan firewall atau keamanan yang ada di router itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah port. Nah, port itu adalah sebuah aplikasi spesifik atau proses software spesifik pada komputer atau host yang menjalankan service untuk komunikasi jaringan. Jadi biasanya kalau antar host akan komunikasi, dia biasanya menggunakan port-port yang sama. Misalnya kayak antara web server dengan web browser. Nah, itu biasanya sama-sama menggunakan web server, istilahnya ada domain di web server. Nah, terus si host itu akan membuka domain tersebut. Nah, itu harus menggunakan port-port yang sudah ditentukan. Biasanya kalau tadi kan ada HTTP atau port yang biasa digunakan di web service ya. Itu biasanya menggunakan port 80. Jadi dengan menggunakan port tersebut akan bisa saling komunikasi. Dan untuk jumlah total port hostnya atau jumlah total port yang ada di jaringan itu ada sebanyak 65.535 port. Lanjut. Nah, ini biasanya port yang sering atau biasa digunakan atau yang harus kita ingat. Nah, ini port-port ini yang akan sering ada di lalu lintas jaringan yang kita kelola. Jadi kalau kita misalnya mau bikin firewall, kita perhatikan port-port ini. Apakah kita akan rubah ataukah akan kita accept terus selebihnya kita block.
Nah, ini untuk panduan kita membuat firewall yang ada di jaringan. Nah, ini contohnya ada port 21 di protokol TCP digunakan oleh FTP atau File Transfer Protocol. Terus ada 23, ada 25, ada 53. Ini 53 masuk ke UDP atau User Data Program Protocol, DBC DNS. Service DNS atau Domain Name Server. Terus ada lagi UDP itu nah ini SNMP, Simple Network Monitoring Protocol, atau biasanya protokol untuk memonitoring jaringan atau perangkat yang ada di jaringan. Itu SNMP. Terus ada lagi nih 8080. Biasanya port proxy. Jadi proxy itu ada dua nih, yang sering digunakan 3128 atau 8080. Nah, ini port ini sebagai acuan, walaupun kita bisa merubah port-port yang ada. Jadi ini istilahnya itu port standarnya. Jadi tanpa merubah atau kita tanpa konfigurasi, misalnya port 80 ya, port 80 itu yang digunakan untuk membuka web atau HTTP. Jadi tanpa kita setting akan otomatis port HTTP itu menggunakan port 80. Ya, selanjutnya MAC address. Nah, MAC address itu biasanya alamat yang ada pada perangkat, atau MAC address itu media access control address, media access control. Berarti alamat yang nempel atau alamat jaringan yang ada di perangkat tersebut. Jadi alamat itu bawaan dari pabrik langsung. Jadi bukan alamat logika ya, tapi alamat fisik. Jadi masuknya di lapisan data link atau layer 2 dalam OSI layer model ya. Nah, ini kalau dalam komputer MAC address itu ada di network interface card. Jadi kalau kartu jaringan, MAC address itu ada di fisik network interface card-nya, sedangkan yang IP address itu ada di IP logikanya atau yang ada di sistem komputernya itu sendiri. Jadi fisiknya menggunakan MAC address, nah secara logikanya itu menggunakan IP address. Nah, ini MAC address ini mempunyai alamat yang unik. Jadi beda, nggak setiap perangkat itu mempunyai alamat yang berbeda. Tidak ada yang sama ya. Jadi memiliki panjang 48 bit. Jadi terdiri atas 12 digit bilangan hexadesimal 0 sampai dengan F. Jadi biasanya 6 digit pertama itu merepresentasikan vendor atau biasanya nunjukin mereknya 6 digit pertamanya. Jadi biasanya kita bisa melakukan pencarian, misalnya di jaringan kita ada kedeteksi MAC address sekian. Nah, itu kita bisa cari MAC address itu vendornya itu apa. Nah, ini contoh MAC address nih yang di bawah 02-00-4C-4F-5-50. Nah, ini contoh dari alamat MAC address. Nah, alamat MAC address ini kita nggak bisa membuat sendiri karena ini bawaan dari si perangkat itu atau hardware-nya. Walaupun kita bisa mengakalinya ya, atau merubah dengan aplikasi. Cuma kalau secara fisik si MAC address ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita mau merubah alamat MAC address-nya, otomatis kita harus merubah si hardware-nya itu. Kalau misalnya di MAC address itu atau ada di kartu jaringan atau network interface card, berarti kita harus ganti LAN card-nya atau network interface card-nya. Nanti akan berubah alamat MAC address-nya.
Ya, lanjut. Nah, ini yang selanjutnya itu IP address. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama itu kita ngebahas tentang IP address versi 4. Di sini selain versi 4 ada juga versi 6. Jadi di router mikrotik dia juga udah support IP atau penggunaan IP versi 6. Jadi selain penggunaan IP versi 4, dengan menggunakan router mikrotik kita juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan IP versi 6. Ini saya nggak bahas, kita lanjut. Nah, masuk lagi ke lisensi mikrotik. Nah, ini kita harus perhatikan juga. Jadi lisensi mikrotik itu menentukan levelnya, level dari si perangkatnya itu sendiri, atau fungsi dari atau fitur-fitur yang ada di router mikrotik itu akan berpengaruh sama si level lisensinya itu. Jadi contohnya nih, level dari lisensi juga menentukan batasan upgrade paket. Misalnya kita punya level lisensinya itu level 4. Nah, biasanya di deskripsi itu ada level 4 itu batasnya apa aja. Nanti di slide berikutnya ada gambarannya. Dan lisensi itu melekat pada perangkatnya. Atau kalau router port berarti ada di NAN-nya atau di RAM-nya. Jadi kalau kita ganti hardware atau perangkat atau media penyimpanannya, otomatis si lisensinya itu akan ganti atau akan, kalau si harddisknya kita format itu lisensinya akan hilang. Nah, selanjutnya, ini rincian dari lisensi yang ada di mikrotik atau level lisensinya. Nah, ini biasanya nentuin levelnya itu, selain fungsinya akan lebih banyak kalau levelnya lebih tinggi, untuk di harga juga akan lebih mahal. Jadi untuk misalnya level 3 nih, harganya lebih murah dibanding yang level 6. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan di setiap levelnya. Contohnya nih, yang trial mode itu dia hanya bisa digunakan 24 jam untuk trial fitur-fitur yang ada di mikrotik. Jadi selama 24 jam kita bisa gunakan. Setelah itu dia akan balik lagi ke settingan default, atau settingan yang kita sudah masukkan di router akan hilang secara otomatis. Itu yang trial mode atau level 0. Nah, sedangkan level 1 atau free demo ya. Ini ada beberapa fitur mulai dari IOI, PPOA atau ini tunnel ya. Terus ada hotspot, ada queue atau bandwidth, terus ada user manager, terus ada number of KVM cache. Ini juga cuma ada satu, atau maksudnya satu itu cuma ada satu yang bisa kita lakukan. Misalnya kita nerapin yang EOI tunnel, berarti kita cuma bisa terhubung dengan satu router. Nah, ini kalau free demo itu cuma satu semua. Nah, terus yang level 3, nah ini dia sudah support mulai wireless client, terus sudah support routing. Kalau yang free demo atau level 1 itu nggak support routing. Kalau ini udah support routing. Terus IOI atau tunnel, ini udah yang kalau kita menggunakan IOIP, kita bisa menggunakan tunnel ini di banyak router, atau klien yang bisa masuk atau router yang bisa kita joinin menggunakan IOIP itu unlimited. Beda dengan PPOA sampai yang OVPN. Nah, ini maksimal 200 router yang bisa terhubung. Terus yang level 3 di hotspot active user juga cuma ada satu. Jadi kalau kita menggunakan mengaktifkan fitur hotspot,
cuma ada satu user yang bisa terkoneksi ke si hotspot tersebut. Nah, ini ada level 4, ada level 5, dan ada yang terakhir itu level 6. Nah, level 6 ini biasanya akan fiturnya itu akan unlimited, atau semua fitur yang ada di MikroTik itu akan disupport semua dan tanpa batas. Dan selain fitur-fitur yang ada juga support atau config support dari si tim MikroTiknya. Jadi kalau level 4 ada 15 hari, level 5 30 hari, level 6 juga 30 hari. Jadi ada initial config support. Nah, ini level lisensi yang ada di MikroTik. Selanjutnya masuk ke upgrade router OS. Jadi walaupun kita sudah beli router bentuknya router board, kita tinggal pakai, kita juga harus perhatikan atau kita harus sering mengecek si router yang kita punya itu apakah ada upgrade yang terbaru, upgrade OS yang terbaru, atau ada versi-versi terbaru dari router yang kita gunakan. Jadi biasanya kita ngecek bisa langsung di routernya itu sendiri dengan kita lihat di menu package list, terus kita cek update-nya, atau kita bisa langsung ke halaman resmi dari mikrotik.com. Nah, di situ nanti ada software, terus kita bisa klik download. Nah, di situ kita bisa lihat versi dari router yang stable atau yang terbaru yang sudah bisa digunakan. Nah, fungsi dari upgrade router itu sendiri yaitu biasanya untuk meningkatkan versi atau meningkatkan fitur-fitur yang ada, atau bisa juga untuk menutupi atau memperbaiki bug-bug yang ada pada versi sebelumnya, atau meningkatkan keamanan yang lebih baik dibanding dengan versi sebelumnya. Nah, ini fungsi dari upgrade router OS. Selanjutnya, ini fitur-fitur yang ada di atau paket-paket yang kita bisa install di router MikroTik dan fungsinya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini paket ini kita bisa install atau kita bisa juga uninstall, atau kita bisa nggak install. Cuma kita harus lihat juga fitur yang ada itu apa. Kayak advent tool. Kalau kita install paket advent tool, berarti di dalamnya itu ada contohnya nih, SMS tool, Episcan, Netwatch. Nah, ini biasanya tool-tool yang kita perlukan di router MikroTik. Berarti kita harus install. Terus Kalea ini biasanya nggak begitu penting, atau nggak, kalau kita di jaringan yang biasa, Kalea itu nggak begitu kita perlukan. Nah, kalau di HCP perlu atau wajib ya, biasanya sebuah router itu harus ada DHCP. GPS juga sama, bisa kita install atau nggak kita install. Ini ada beberapa paket. Nah, kita bisa pilih yang penting yang kita install. Nah, yang nggak penting kita nggak perlu install. Nah, biasa ada kalau kita download upgrade OS itu biasa ada minimal package, ada juga yang extra paket. Jadi ada yang paketnya complete full tanpa melihat apa aja yang mau kita install, jadi pas kita upgrade dia akan ikut semua. Atau kita bisa juga yang minimal paket, jadi biasanya yang paket-paket yang sering digunakan saja yang akan terinstall. Lanjut. Nah, untuk paket itu sendiri itu kita bisa upgrade atau kita bisa juga dengan downgrade. Jadi misalnya kita nyoba nih, kita coba upgrade, ternyata ada versi-versi ada fitur-fitur yang masih belum stabil, atau malah
pas kita upgrade jadi masalah di router yang kita punya itu. Nah, itu kita bisa balikan lagi ke menu ke versi sebelumnya, itu dengan downgrade itu. Jadi kita bisa upgrade, tapi bisa juga kita downgrade jika ada masalah di versi yang terbaru. Jadi kita bisa balikkan lagi ke versi sebelumnya. Nah, tadi yang di awal kita juga harus lihat versi dari prosesornya. Jadi pas kita upgrade atau downgrade, kita harus lihat dulu atau kita harus download dulu sesuaikan dengan versi si prosesor yang kita punya di router tersebut. Jadi jangan sampai salah. Lanjut, di router Mikrotik juga ada fungsi reset atau reset konfigurasi. Nah, reset ini biasa digunakan untuk atau diperlukan untuk biasanya jika kita lupa username dan password. Atau yang kedua, misalnya kita banyak atau kita misalnya kita gunakan router itu sebagai demo atau uji coba. Nah, bisa reset ini kita fungsikan untuk menghilangkan atau mengembalikan router ke keadaan nol lagi. Jadi kalau kita udah banyak nyoba-nyoba atau kita demo-demo di router yang kita punya, terus kita mau balikin lagi ke nol lagi, itu kita biasanya butuh yang namanya reset. Nah, untuk reset itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama hard reset atau reset secara fisik langsung ke hardware-nya. Kita bongkar terus kita reset secara fisik, atau soft reset. Soft reset itu dengan cara kita masuk ke router itu dengan cara masuk melalui software atau aplikasi, bisa WebKit atau via Winbox, atau bisa juga yang terakhir install ulang. Nah, ini biasanya cara yang paling akhir jika si router itu tidak bisa kita kembalikan ke keadaan nol dengan cara hard reset atau soft reset. Jadi kita bisa langsung install ulang. Nah, ini biasa install ulang itu kita menggunakan yang namanya aplikasi atau software net install. Selanjutnya, ini install ulang. Nah, install ulang itu kenapa si Mikrotik itu bisa diinstal ulang? Karena Mikrotik itu kan sistem operasi, jadi sama seperti sistem operasi kayak misalnya Windows atau Linux, itu bisa diinstal ulang. Jadi dengan install ulang itu kita bisa mengembalikan Mikrotik ke posisi awal atau default atau kosong tanpa konfigurasi. Jadi cuma ada cuma ada fitur-fitur yang ada tapi belum ada konfigurasinya. Nah, untuk instalasi kita bisa menggunakan software net install dan menggunakan CD atau software OS-nya yang telah kita download di mikrotik.com. Nah, untuk installnya itu sendiri hanya bisa menggunakan software net install. Lanjut, nah ini net install. Nah, ini biasanya kita net install ini kita install di Windows, jadi di under Windows. Ini digunakan install ataupun reinstall router OS. Atau kita bisa gunakan juga untuk reset password. Jadi kalau kita lupa password, kita lakukan hard reset, masih belum bisa reset, nah kita bisa menggunakan aplikasi net install ini untuk mereset password. Nah, untuk cara melakukan net install itu dengan cara menghubungkan langsung PC kita dengan si router tersebut atau router yang akan kita reset itu kita langsung hubungkan dengan PC kita menggunakan kabel UTP atau LAN, biasanya dikomunikasi dengan kabel
RS232 atau kabel konsol biasanya. Nah, untuk softwarenya itu sendiri bisa di-download langsung ke WordPress Mikrotik. Jadi ini bawaan dari Mikrotik net install ini. Lanjut. Nah, sama seperti router-router secara umum, router Mikrotik itu juga ada fitur atau fungsi yang kita gunakan atau yang kita bisa gunakan untuk backup atau restore. Nah, untuk backup atau restore di router Mikrotik itu ada dua file yang kita bisa backup atau jenis file yang bisa kita backup. Yang pertama, binary file atau file yang hanya bisa dibaca oleh si router itu sendiri, atau berupa script file atau extensionnya itu RSC. Kalau tadi yang binary itu .backup, kalau yang script file itu yang .rsc. Nah, kalau yang script ini biasanya backupan itu kita bisa baca menggunakan text editor. Contohnya misalnya menggunakan WordPad atau Notepad. Jadi ada dua jenis file nih. Kalau bentuknya binary, dia tidak dapat dibaca oleh text editor atau tidak bisa kita baca secara langsung. Dia hanya bisa kita restorekan langsung ke router. Jadi hanya terbaca di router. Kalau yang .rsc atau script file kita baca dengan text editor atau Notepad. Nah, untuk jenis script file atau .rsc kita dapat backup secara keseluruhan atau sebagian dari konfigurasi yang ada di router. Jadi kita bisa milih-milih nih, script apa yang akan kita backup. Nah, itu yang jenis yang RSC. Kalau yang jenisnya backup itu kalau kita jenisnya binary file, pas kita melakukan backup itu dia akan keseluruhan konfigurasi akan terbackup. Tapi kalau yang script file kita bisa pilih konfigurasi mana saja yang akan kita backup. Jadi tidak harus semuanya kita backup. Nah, biasanya script file ini untuk mengembalikan konfigurasi secara bertahap atau menambahkan atau mengembalikan script tertentu saja untuk yang backup jenis script file. Nah, kalau restore itu sendiri biasanya dari file backup yang sudah ada di router Mikrotik itu kita bisa restorekan juga ke si router tersebut. Nah, ini backup dan restore. Dan selanjutnya itu NTP. Nah, ini juga tidak kalah penting dengan fitur-fitur yang lain. Kenapa NTP fitur yang dianggap penting? Nah, NTP ini kepanjangan dari Network Time Protocol atau jam yang ada di router atau konfigurasi jam yang ada di router. Jadi service untuk memberikan informasi waktu yang diberikan oleh sebuah router secara real time. Jadi walaupun router kita konfigurasi dia akan jalan secara normal, tapi kita butuh juga yang namanya jam pada router. Kenapa? Karena dengan panduan jam yang ada, kita bisa melakukan pengecekan log. Jadi misalnya di router kita itu terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, biasanya permasalahan-permasalahan yang ada di router itu akan tersimpan di log. Nah, saat kita melihat log itu sendiri, kita akan lihat waktunya. Nah, kenapa si NTP ini perlu kita konfigurasi? Jadi dengan melihat log, kita juga otomatis melihat tanggal kejadiannya. Atau biasanya waktu di router itu kita gunakan juga untuk firewall atau biasanya penjadwalan. Misalnya kita akan melakukan penjadwalan backup
backup router misalnya intensitasnya selama 1 bulan sekali, berarti kan kita harus lihat waktu yang ada di router. Misalnya 30 hari dia akan backup, atau misalnya fungsi firewall, misalnya kita menerapkan firewall blok situs itu berdasarkan jam kerja. Berarti kan kita harus ngecek valid atau valid enggaknya si jam yang ada di router itu sendiri. Nah, biasanya NTP pada router itu kita larikan ke server-server yang menyediakan NTP server. Jadi beda dengan PC ya, atau komputer. Biasanya PC itu kan punya yang namanya baterai CMOS ya, atau baterai BIOS ya. Yang baterai itu kan biasanya untuk menyimpan atau untuk daya dari si jamnya itu sendiri. Beda kalau router itu tidak ada baterainya, makanya dia butuh yang namanya NTP server. Jadi selama si router itu terkoneksi ke internet, ya terus NTP servernya itu valid, maka si router tersebut akan sinkron terus. Waktunya itu akan tersinkron dengan NTP server yang ada. Jadi jamnya itu akan valid. Nah, ini NTP server. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang introduction to MikroTik router pada pembahasan pertemuan ketiga ini. Jadi yang tadi saya bahas itu dasar-dasar yang ada di MikroTik router. Nah, selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail fungsi-fungsi yang ada di MikroTik itu sendiri. Mulai dari firewall, terus nanti bertahap ada wireless, ada bridging, ada routing, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.